Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja kami dari kelompok 11 akan menerangkan tentang implikasi qiraat pada istinbat hukum. Istinbat hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Hal ini tidak terlepas dari ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat hukum ialah ayat-ayat Al-Quran yang mengatur dan berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia secara lahir. Ada ayat-ayat hukum yang termasuk ibadah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada ayat hukum yang termasuk muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Perbedaan antara qiraat dengan qiraat yang lain bisa terjadi pada perbedaan huruf, bentuk kata, susunan kalimat, i'rab, penambahan kalimat atau pengurangan kalimat. Perbedaan qiraat Al-Quran yang berkaitan dengan substansi lafadz atau kalimat itu ada kalanya mempengaruhi makna dari lafadz tersebut dan ada kalanya tidak. Perbedaan-perbedaan ini sedikit banyaknya tentu membawa kepada perbedaan makna yang selanjutnya berpengaruh terhadap hukum yang diistinbatkan. Contoh dari mempengaruhi makna lafadz itu adalah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhirih. Ayat di atas itu para ulama berbeda pendapat mengenai ayat tersebut karena ada dua versi qiraat yang menyangkut hal ini. Ibnu Katsir, Hamzah, Asim riwayat Syu'bah dan Abu Amr membaca arjulikum. Sedangkan Nafi, Ibnu Amir Al-Kisai, Asim riwayat Hafiz membaca arjulakum. Diterangkan di dalam tafsir At-Tabari bahwa ahli qura' berbeda pendapat tentang bacaan arjulakum. Ada yang membacanya fathah yang ataf kepada aidiyakum, dan juga ada yang membaca kasroh yang ataf kepada biru'usikum. Lafadz yang dibaca arjulakum yaitu ataf kepada aidiyakum berarti bermakna membasuh. Sedangkan lafadz yang dibaca arjulikum yang ataf kepada biru'usikum maka bermakna membasuh. Nah, dalam uraian di atas itu dapat dijelaskan bahwa perbedaan dalam hal ini dapat menimbulkan perbedaan istinbat hukum, baik dalam cara istinbat maupun ketentuan hukum yang diistinbatkan. Yang kedua, contoh perbedaan qiraat tetapi tidak berpengaruh dengan istinbat hukum. Quran surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtum al-mu'minati talaktumuhunna min qabli an tamassuhunna ila akhirih. Berkaitan ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan belum disetubuhi maka tidak ada masa iddahnya. Lah, ayat di atas itu Hamzah dan Al-Kisai membacanya min qabli tuma suhunna. Sementara Ibnu Katsir, Abu Amir, Asim dan Nafi membacanya dengan min qabli antama suhunna.
Nah, perbedaan tersebut tidak menimbulkan perbedaan maksud dan atau ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya, yaitu sama-sama tidak bolehnya seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan belum disetubui, maka tidak ada masa iddahnya. Tetapi pada lafadz yang pertama yang bisa mempengaruhi istinbat hukum antara lafadz aidiakum dan antara lafadz arjulakum dan arjulikum. Yang pertama arjulakum membasuh kedua kaki, terus yang arjulikum yaitu mengusap kedua kaki. Nah, itu yang berpengaruh pada istinbat hukum. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah dari kami atau kurang jelas. Kami kelompok 11 meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.